Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah statistika kali ini kita akan membahas tentang korelasi. Korelasi ini adalah hubungan di mana kalau di dalam statistika korelasi adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Nah, atau kalau di dalam kita penelitian kita akan membahas hubungan antara X dengan Y. Jadi konsep dasar dari korelasi adalah ukuran erat atau tidaknya suatu hubungan di antara dua variabel. Nah, dua variabel ini dikatakan berhubungan atau berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu dan akan diikuti oleh perubahan pada variabel lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Kalau arahnya sama, berarti korelasinya bersifat positif. Sedangkan kalau korelasinya itu berlawanan, maka disebutlah korelasinya itu negatif. Nah, misalnya kita contohkan dari korelasi positif, misalnya tumbuhan jagung. Jadi kita mengamati tumbuhan jagung dalam hitungan hari. Jadi semakin bertambah usia jagung, maka tinggi jagung juga akan bertambah. Ini contoh dari korelasi positif. Sedangkan untuk korelasi negatif kita dapat lihat contohnya misalnya pada absensi mahasiswa pada mata kuliah statistika. Semakin tinggi tingkat ketidakhadiran mahasiswa, maka nilainya semakin rendah. Tingkat kehadirannya semakin tinggi, tetapi nilainya semakin rendah. Dan di sini terlihat angkanya berlawanan. Ini disebut dengan contoh korelasi negatif. Jadi kegunaan dari kita mempelajari dari korelasi, biasanya penentuan tentang adanya hubungan serta besarnya hubungan antara variabel merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan jawaban di dalam statistika. Jadi koefisien korelasi merupakan ukuran yang dapat menjelaskan besar kecilnya hubungan di antara dua variabel. Kemudian kegunaan lain dari kita mempelajari korelasi dengan mengetahui adanya hubungan di antara dua variabel kita ketahui hubungan antara dua variabel atau lebih, kita akan mengadakan peramalan terhadap variabel yang lainnya. Nah, contohnya misalnya dengan meningkatnya produksi alat-alat elektronik, apabila faktor-faktor lainnya tetap, dapat diharapkan harga barang-barang tersebut akan turun gitu. Kemudian manfaat lain dari kita mempelajari korelasi dengan mengetahui adanya hubungan antara dua variabel, maka diketahui satu variabel dapat diadakan penaksiran terhadap variabel yang lain dengan bantuan regresi. Kemudian kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk korelasi. Ini yang bentuk korelasi positif. Korelasi positif, kemudian ada korelasi negatif, ada tidak berkorelasi. Jadi sesuatu hubungan dikatakan berkorelasi apabila penyebaran data itu terlihat teratur. Apakah dia menaik atau menurun? Apakah dia menaik seperti ini atau menurun seperti ini? Nah, kalau angkanya sama-sama naik baik X maupun Y, maka ini korelasinya disebut dengan positif. Kalau korelasinya negatif, satu naik dan satu turun, ini dikatakan korelasinya negatif. Nah, sedangkan pada gambar yang ketiga ini dapat teman-teman lihat bahwa di sini tidak ada keteraturan antara sebaran data, sehingga di sini datanya disebut dengan tidak berkorelasi. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang cara mengukur korelasi, di mana kita ketahui data itu ada data nominal, skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, data nominal ini
pengukuran korelasinya dengan koefisien kontingensi. Sedangkan kalau skalanya berupa ordinal, itu diukur dengan koefisien Rang-Spearman atau Kendall-Stau. Sedangkan bila skala pengukurannya interval dan rasio, ini biasanya digunakan korelasi persen. Nah, data nominal dapat dilihat di sini, di mana kalau data nominal ini kita ulas sedikit, data nominal ini angka tersebut adalah angka sebagai label. Misalnya kita dilihatkan angka 1 dan angka 2, kemudian itu tidak menunjukkan bahwa angka 2 lebih besar daripada 1. Itu dikatakan dengan angka label. Misalnya kita contohkan seperti yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya, angka bila kita mengisi mau mengisi kartu keluarga, di situ ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin untuk laki-laki 1, sedangkan untuk perempuan 2. Dan di situ adalah angka hanyalah sebagai label. Itu disebut dengan skala nominal. Sedangkan kalau angka ordinal, angka ini telah mengandung pengertian tingkatan. Angka ini telah mengandung pengertian tingkatan. Kemudian di ordinal ini, ukuran ordinal biasanya untuk mengurutkan objek atau data yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Oke. Nah, kemudian nilai positif menunjukkan hubungan searah. Bila X naik maka Y naik, sementara nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Bila X naik maka Y turun. Nah, adapun pedoman interpretasi serta analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono, bila angkanya 0 sampai 0,199, ini disebut dengan berarti korelasi antara X dan Y sangat rendah. Bila angkanya 0,20 sampai 0,399, ini korelasinya disebut masih rendah. 0,40 sedang sampai 599, 0,6 sampai 79 disebut kuat, dan 0,80 sampai 0,9 ini berarti menunjukkan korelasi antara hubungan X dengan Y itu sangat kuat. Ini adalah pegangan kita nanti bila kita telah mendapatkan hasil perhitungan dari korelasi. Tiba-tiba kita telah mendapatkan perhitungan dari korelasi. Kemudian kita masuk kepada teknik korelasi. Teknik korelasi yang utama dan terkenal itu disebut dengan korelasi persen, product moment, dan korelasi Rang-Spearman. Di mana korelasi Rang-Spearman adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data secret, di mana korelasi ini cocok untuk data statistik parametrik, yaitu ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi. Contoh data yang cocok dihitung dengan metode ini adalah data rasio keuangan, tingkat pertumbuhan, data berat badan, data numerik, dan lainnya. Sedangkan untuk korelasi Rang-Spearman itu digunakan untuk data dan kontinu dan diskrit juga, namun untuk data yang non
parametrik. Untuk data yang non parametrik, di mana data yang non parametrik ini informasi datanya tidak memiliki parameter dan tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Jadi rank ini nanti kita akan melakukan perankingan. Mana yang paling tinggi, kita akan meranking dengan nilai 1, bila di bawahnya selanjutnya 2, kemudian selanjutnya 3, seperti itu. Kita lakukan perankingan. Nah, ini disebut dengan rank, korelasi rank Spearman. Di mana korelasi ini cocok untuk data dengan sampel kecil. Misalnya sampel kita hanya di bawah 30. Di bawah 30. Untuk sampel di bawah 30 ini disarankan untuk memakai korelasi rank Spearman menurut buku yang kita ambil ini dari buku Dr. Andes Nugroho Budiono. Ya. Kemudian kita lanjut ke korelasi person product moment. Nah, di mana dalam korelasi product moment ini yang person kita menghitung korelasi berdasarkan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Kemudian dikali dengan akar dari N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Contohnya, misalnya peneliti ingin mengetahui korelasi antara promosi dan penjualan suatu produk di sebuah perusahaan. Di sini dicontohkan ada X-nya adalah promosi dan Y-nya adalah penjualan. Di sini ada angka 10, 12, 8, 10 lagi 6, 4. Ini adalah angka promosi dan penjualannya di angka ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan membuat sesuai dengan rumusnya, di mana untuk mencari dari korelasi menurut rumus person ini yang kita ambil, maka kita nanti akan memerlukan kolom-kolom dari data yang untuk kita cari ini. Baik, kita coba langsung kita cari. Nah, ini sudah saya siapkan. Di sini angka promosinya, kemudian penjualan. Di sini kita membutuhkan X dan Y sesuai dengan rumus X, Y, kemudian X kuadrat, kemudian ada Y kuadrat. Nah, kita langsung saja mencarinya. Untuk X sama Y langsung saja kita kalikan dari X dikali Y. Berarti X dikali Y 10 dikali dengan 62. Dan ini dapat kita tarik ke bawah sehingga hasil dari X dikali Y masing-masing data seperti ini. Nah, kemudian X kuadrat berarti nilai X yang kita kuadratkan. Berarti X kuadrat bisa teman-teman lakukan dengan 10 dikali dengan, kita masukkan ke sini lagi 10, hasilnya sama dengan 100. Ini adalah X kuadrat. Atau untuk simpelnya bisa juga teman-teman gunakan power ya. Power, kemudian buka kurung, klik angka 10 ini. Karena ini kuadrat 2, berarti kita koma kan, kita tekan 2, kemudian kita tutup kurung, maka kita enter. Nah, kita akan dapat hasilnya X kuadratnya seperti ini. Ini tinggal teman-teman tarik ke bawah, maka kita akan dapatkan hasilnya. Nah, di sini kita dapatkan hasil X kuadrat. Demikian juga Y. Untuk mencari Y sama, kita pakai power aja, power, buka kurung, karena ini Y dikuadratkan, tekan di Y, kemudian koma, masukkan, karena kita kuadrat 2,
kita masukkan angka 2, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Angka Y adalah seperti ini. Ini dapat ditarik, pastikan sampai ada gambar tambah ini, baru teman-teman tarik ke bawah. Jadi kita sudah dapat. Ya, ini sudah kita dapat angka-angkanya. Berarti untuk sesuai dengan rumus sigma XY sudah dapat ya, sigma XY. Kemudian ini untuk sigma X kita jumlahkan dulu, sum ya, ditarik saja dari angka 10 sampai ke angka 4, tutup kurung, di enter. Kemudian untuk yang Y, buka kurung, sum, buka kurung, tarik dari 62 sampai 40. Nah, hasilnya adalah 360. Jadi untuk sigma X adalah 60, untuk sigma Y 360, sigma XY 4000, sigma X kuadrat ada 800 dan sigma Y kuadrat adalah 22.568. Yang belum apa? Yang belum ini, yang belum kita dapatkan adalah sigma X dikuadratkan dan sigma Y dikuadratkan. Nah, ini sama dengan, kita langsung aja, sigma X dikuadratkan. Ini sigma X, kita tekan power lagi, power, buka kurung, masukkan angka 60 karena ini sigma X, koma, masukkan angka 2, tutup kurung, enter. Ini juga sama, sama ya, ini sama, power, buka kurung, 360 karena ini sigma Y yang dikuadratkan, koma, power 2 karena dia kuadrat 2, dapat hasilnya 129.600. Ini tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus. Berarti N berapa? N adalah angka 6 karena ini ada 6, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 data, berarti di sini adalah angka 6 ya, 6 dikali dengan sigma XY. Sigma XY berapa? Sigma XY 4000. Oke. Sehingga kita dapatkan hasilnya 4000 dikurang 60 kali dengan 360, kemudian sigma X kuadrat 6 dikali 800, N 6 ya, N-nya 6 dikali dengan 800. Nah, ini kita isi dulu biar nggak meragukan. Ini kita isi dulu, sigma X sama dengan 60 ya. Selanjutnya 360, sehingga kita dapatkan angkanya seperti ini. Kita masukkan, kemudian ini tinggal kita kalikan, 6 kali 4000 24.000 ya. Kemudian 60 kali 360 sama dengan kita cari akar dari 4.800 dikurang dengan 3.600 dikali dengan akar 135.408 dikurang dengan 129.600. Ini tahu ya angkanya 135.408. Ini adalah sigma Y N dikali sigma Y kuadrat. Berarti ini sigma Y kuadrat ini ya, yaitu 6 dikali 22.568. Kemudian selanjutnya kita isi 24.000 dikurang 21.600 sama dengan 2.400 per 1.200, akar 1.200 dikali dengan akar 5.808. Ini hasilnya. Untuk mencari akar, ini teman-teman bisa cari seperti ini, sama dengan misalnya akar 1200 ya, akar 1200 kita cari satu-satu. Akar 1200 dengan ketik sama dengan ketik SQRT, buka kurung, kemudian teman-teman masukkan angkanya 1200 berarti angkanya adalah 35. Kemudian atau ini berkoma ya, bisa jadi berkoma,
Kemudian untuk yang 5808 sama, ketik SQRT, buka kurung, masukkan angka 5808. 5808 tutup kurung, enter. Akan didapat angka 76,2 atau dibulatkan jadi 76 boleh. Berarti di sini 2400 dikali per 1035 dikali dengan 76. Kali dapat hasilnya adalah 2400 per 35 kali 76,21 sama dengan 2800 per 2640. Sehingga dapat hasilnya 0,91. Nah, sesuai dengan interpretasi yang disebutkan oleh Sugiono tadi, maka bila hasilnya seperti ini, maka korelasinya adalah sangat kuat ya, sangat kuat. Ini dapat kita baca di hasil interpretasi tadi. Nah, bila korelasinya 0,80 sampai dengan 0,99, berarti korelasi antara hubungan X dan Y, yaitu promosi dan penjualan, berarti korelasinya memiliki korelasi yang sangat kuat. Nah, itulah pembahasan dari korelasi dengan menggunakan rumus Carl-Pearson. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya korelasi dengan menggunakan metode Rank-Spearman. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.